Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Sultan Gowa ke-15, dengan Isabet Tomolakuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang asing. Sultan Hasanuddin, julukan oleh orang-orang Belanda ayam jantan dari timur. 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun adalah Sultan Gowa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terakhir dengan nama Muhammad Bakir I Malom Sambi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Gowa ke-15. Imatunungi Daeng Matola Karaeng Lakiung Sultan Muhammad Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Gowa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kesultanan Gowa adalah merupakan kesultanan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Yang kedua, Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean merupakan putra dari Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Ia melanjutkan kekuasaan bapaknya di Banten dalam rentang waktu 1570 sampai dengan 1585. Berdasarkan sejarah Banten, setelah Maulana Hasanuddin meninggal pada tahun 1570, Maulana Yusuf naik tahta, kemudian melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran pada tahun 1579. Sultan Maulana Muhammad 1580 sampai 1596 Masehi. Saat Sultan Maulana Muhammad diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya, usianya baru 9 tahun. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, roda pemerintahan dijalankan oleh pamannya yaitu Pangeran Arya Jepara. Setelah dewasa, Sultan Maulana Muhammad resmi memerintah Banten. Semasa pemerintahannya, Banten menyerang Palembang yang dijadikan batu loncatan untuk menguasai Selat Malaka. Namun, serangan itu gagal dan Maulana Muhammad wafat dalam pertempuran pada 1596 Masehi. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa, sehingga kehidupan sosial mereka menganut ajaran-ajaran Islam. Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas Banten, penduduk Banten telah menoleransi keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah kelenteng di pelabuhan Banten pada tahun 1673. Hidup mereka semakin sejahtera. Salah satu raja di kerajaan ini yaitu Sultan Agung Tirtayasa memiliki usaha yaitu perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung mendapatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Berkuasanya Portugis di Malaka mendorong Banten untuk membuat pelabuhan di tepi Selat Sunda dan Teluk Banten. Pelabuhan ini dipakai untuk ekspor lada yang akan dikirim ke luar negeri. Untuk menambah ekspor lada, Maulana Yusuf melakukan penaklukan ke Lampung. Dengan takluknya Lampung sebagai penghasil lada terbesar mampu meningkatkan ekspor di luar negeri dan meningkatkan perekonomian. Tidak dapat dipungkiri, sampai pada tahun 1678, Banten telah menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk dan kekayaan yang dimiliki, menjadikan Banten sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada masa tersebut. Peninggalan sejarah Kerajaan Banten. Yang pertama, Istana Keraton Kaibon. Istana ini merupakan bagian sejarah Banten karena sempat digunakan sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda Sultan Hasanuddin. Yang kedua, Istana Keraton Surosowan. Tempat satu ini juga digunakan kediaman para Sultan Banten. Istana Keraton Surosowan ini dibangun sejak tahun 1552 pada awal mula pendiri Kerajaan Banten. Sayangnya bangunan ini hanya menyisakan benteng baru merah dan batu karang dengan ketinggian
sampai 2 meter. Yang ketiga, Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan bagian dari Kerajaan Banten karena telah dibangun oleh Sultan Hasanuddin. Yang keempat, Benteng Spellwedge. Benteng Spellwedge diduga dimiliki kaitan erat dengan sejarah Kerajaan Banten karena terletak berhadapan langsung dengan Selat Sunda. Ini diduga sebagai tempat penyiapan meriam dan alat pertahanan untuk melawan penjajahan Belanda. Yang kelima, Museum Kepurbakalaan Banten. Museum ini terletak di antara Keraton Surosowan dan Masjid Agung Banten Lama. Pasalnya, Museum Kepurbakalaan Banten ini banyak menyimpan benda-benda purbakala. Museum ini dihadirkan dengan bangunan sekitar 778 meter persegi dengan gaya arsitektur tradisional Jawa Barat.